Pada bulan September ini, tepatnya tanggal 12, ada perayaan khusus di kalangan masyarakat Tionghoa yang dalam persembahan pada perayaan itu selalu disertakan apa yang disebut kue bulan atau kue Tiong Chiu Pia. Sebelum tanggal 12 September atau hari ke-15 bulan 8 penanggalan Imlek, di daerah seperti Glodok, Jakarta Kota, mudah didapati kue bulan ini. Bentuknya bulat, berwarna coklat atau putih. Ia terbuat dari tepung terigu dengan aneka isi. Nah, di dalam bisnis musiman kue bulan itu, ada nama yang terkenal sebagai pembuat kue bulan yang terkenal dengan merek Sin Hap Wat, yakni Teh Bitmyo, yang memakai nama almarhum suaminya. Ia dipanggil Nyonya Go Bun Chuan. Dalam usia 82 tahun sekarang, ibu 8 anak, nenek 42 cucu, dan moyang dari 30 buyut ini menceritakan kisah hidup berikut usaha kue bulannya. Lahir di Jakarta tahun 1918, ia mengaku usaha kue bulan yang dijalaninya ini sebetulnya meneruskan usaha suami. Ia menjadi tulang punggung keluarga begitu suaminya meninggal dan sendirian meneruskan usaha ini. Celakanya pula, kenangnya, dulu begitu suaminya meninggal, para karyawannya yang punya ikatan kekerabatan dengan suami juga meninggalkannya, dibajak pengusaha kue bulan lain. Setelah suami meninggal dan karyawan-karyawan pergi, saya mulai dari nol lagi dengan dibantu anak-anak, katanya. Waktu itu susah sekali. Tetapi sekarang saya sudah senang karena berhasil meneruskan usaha suami, membuat kue Tiong Chiu Pia, dan membesarkan anak-anak. Kue bulan merek Sin Hap Wat itu sekarang bisa diperoleh tidak hanya di Jakarta saja, tetapi juga di kota-kota lainnya di Indonesia, antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, dan Lampung. Bahkan kue bulan merek ini kini sudah menjamah Australia, Amerika Serikat, Singapura, dan Hong Kong. Sebenarnya bukan kami yang mengirim ke luar negeri, tetapi pedagang-pedagang itu sendiri yang datang membeli langsung di sini untuk dijual kembali di negerinya sendiri, kata Go Chiunio, 60 tahun, anak ketiganya. Di dalam kue bulan ini sendiri melekat sebuah legenda. Konon, pada sekitar abad ketiga sebelum Masehi, ada kaisar di langit, Kaisar Pualam, yang mempunyai 10 anak yang nakal-nakal.
Kesepuluh anak nakal itu mengubah diri menjadi 10 matahari. Bisa dibayangkan akibat ulah anak-anak nakal itu. Satu matahari saja seperti saat ini panasnya bukan main. Akibat ulah anak-anak itu, bumi menjadi kering kerontang, tak bisa ditanami. Kelaparan terjadi di mana-mana. Manusia sengsara. Adalah pemanah bernama Ho-i yang beristri putri jelita Chang'e. Oleh kaisar, Ho-i diminta untuk memanah 9 dari 10 matahari tadi. Ho-i berhasil melaksanakan tugas, dan untuk suksesnya itu ia mendapat hadiah 2 pil panjang umur untuk dia sendiri dan istrinya. Akan tetapi, setelah sukses memanah matahari, Ho-i menjadi sombong, suka berfoya-foya. Hubungan dengan Chang'e, istrinya, memanas. Saking kesalnya, Chang'e menelan 2 pil panjang umur tadi sekaligus. Setelah menelan 2 pil itu, tubuh Chang'e menjadi ringan, tanpa bobot. Ia tertiup angin, terbawa naik, dan jatuh ke bulan. Sejak itu, Chang'e menjadi Dewi Bulan, sendirian dan kesepian. Penduduk kemudian membuat sesaji untuk dipersembahkan kepada Dewi Bulan bernama kue bulan itu saat langit bersih dan bulan terang benderang. Nyonya Go Buncuan yang meneruskan usaha suaminya sebenarnya merupakan generasi keempat dari pengusaha kue bulan Sin Hap Wat, atau artinya 5 dari 8 anak mereka yang aktif membantu usaha sang bunda merupakan generasi kelima. Menurut penuturan Go Taek-ho, anak keenam, perusahaan kue bulan Sin Hap Wat berawal dari keinginan seorang pemuda bernama Go Tian bersama dengan 4 temannya untuk mengadakan perbaikan nasib. Sama-sama sebagai perantau dari daerah Hokkien, Tiongkok, kelima pemuda ini sepakat membuka usaha bersama pembuatan kue tiong ciu pia di Jakarta pada tahun 1909. Kue buatan mereka yang berwarna putih dikenal dengan sebutan kue tiong ciu pia peranakan untuk membedakannya dengan kue tiong ciu pia model kungfu atau Hong Kong yang berwarna coklat. Mereka sepakat menggunakan merek Sin Hap Wat. Sin Hap Wat artinya bersatu membangun yang baru, kata Taek-ho.
Ketika anak-anak keempat orang perintis lainnya tidak berminat meneruskan usaha ini, maka usaha ini diteruskan oleh anak Gotian yang bernama Go Laupo, generasi kedua. Selanjutnya dilanjutkan oleh anak Go Laupo yang bernama Go Cheng Hok, generasi ketiga. Yang lebih lanjut diteruskan anaknya yang bernama Go Bun Chuan, generasi keempat. Di tengah persaingan dengan kue bulan merek-merek lainnya, kue bulan Piam merek Sin Hap Huat dari Go Bun Chuan tetap bertahan hidup. Sampai akhirnya Go Bun Chuan sakit-sakitan dan para karyawannya yang merupakan tenaga kerja musiman hengkang ke pengusaha lain, newcomer dalam usaha kue bulan. Dalam keadaan sakit-sakitan dan ditinggal pergi karyawannya, Go Bun Chuan menantang sang istri dan anak-anaknya. Mereka ditantang apakah mereka mau dan berani meneruskan usaha pembuatan kue bulan merek Sin Hap Huat yang sudah merupakan usaha keluarga turun-temurun itu. Tantangan Go Bun Chuan disambut mantap oleh istri serta anak-anaknya. Mereka mulai merekrut karyawan-karyawan baru. Dalam keadaan sakit-sakitan, Go Bun Chuan memberikan petunjuk-petunjuk kepada istri dan anak-anaknya cara bagaimana membuat kue bulan yang enak. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1965, Go Bun Chuan meninggal dunia dalam usia 51 tahun. Usaha pembuatan kue bulan sejak itu dikendalikan oleh istrinya, Te Bit Nio. Saya berjuang mati-matian untuk meneruskan dan mengembangkan usaha keluarga ini. Dahulu, sewaktu masih susah untuk mengirim kue ke toko-toko di pancoran Glodok, saya gunakan tenaga orang untuk memikulnya. Sekarang saya gunakan mobil. Kata wanita yang dalam usia 82 tahun ini masih nampak energik sekalipun menggunakan alat bantu untuk berjalan. Tulang pangkal kedua kakinya patah karena jatuh. Kedua matanya yang tanpa kacamata masih jeli mengawasi kerja para pembantunya. Demikian juga kedua telinga masih mampu menangkap pembicaraan orang lain. Dia mengakui dirinya galak terhadap anak buahnya, termasuk kepada anak-anaknya sendiri dalam mengelola usahanya ini. Saya galak supaya sukses, katanya sambil tersenyum. Di balik kegalakannya itu, wanita yang dilahirkan pada tahun kuda api ini juga memiliki sifat murah hati. Karyawannya, sekalipun buruh musiman, tetap mendapatkan biaya pengobatan bila mana sakit. Bahkan, dia memberikan kredit sepeda motor bagi karyawannya yang tinggal di kota dan kredit sarana produksi bagi karyawannya yang bertani di desa.
Seluruhnya ada 25 orang karyawan yang anak beranak bekerja kepadanya setiap musim kue bulan. Kisah Nyonya Go Bun Chuan ditulis di harian Kompas 3 September tahun 2000 dengan judul Nyonya Go Bun Chuan ketika musim kue bulan tiba. Tulisan SN Wargaji, penikmat kue bulan.